Pasca menetapkan ZZ, pengelola panti asuhan yang diduga mengeksploitasi anak menjadi tersangka, polisi menyebut masih mendalami dugaan penyalahgunaan donasi panti asuhan untuk kepentingan pribadi. Polisi menyebut sudah memeriksa sejumlah saksi terkait pengelolaan anggaran di panti asuhan dan sumber pemasukannya. Hasilnya polisi menemukan ada dugaan penggunaan donasi dari masyarakat untuk panti asuhan untuk kebutuhan pribadi pengelola. Setelah menetapkan satu pengelola jadi tersangka, polisi masih mendalami peran istri pengelola dalam kasus dugaan eksploitasi anak di panti asuhan. ZZ ini menggunakan uang yang didapat dari para donatur untuk kepentingan pribadinya. Uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di antaranya pelaku juga sempat membeli sebidang tanah menggunakan uang tersebut. Selain itu juga pelaku juga membeli sepeda motor, handphone, laptop dari uang tersebut. Saat ini kita sudah mengambil keterangan dari para saksi yang ada. Sementara sebelum ditahan polisi, pengelola panti asuhan yang melakukan live atau siaran langsung di media sosial TikTok membantah adanya eksploitasi anak atau mencari uang di media sosial. Namun polisi masih memeriksa dan mendalami kasus dugaan eksploitasi anak di panti asuhan Tunas Kasih Olayama Raya, Medan, Sumatera Utara. Saya tidak memenuhi skip, artinya ya susu adik itu masih lengkap banyak dan belanja anak-anak ini masih ada. Sementara uang sekolah mereka bulan 9 ini sudah beres, ya kan? Jadi tidak mungkin kita tolak kalau orang-orang baik itu melemparkan gift itu. Tidak mungkin kita tolak dan tidak ada unsur mengemis di situ. Ya, tidak ada unsur mengemis secara online. Ya, artinya Dinas Sosial Kota Medan menggerebek panti asuhan Tunas Kasih Olayama Raya di Medan yang diduga melakukan eksploitasi anak melalui media sosial TikTok. Setelah menggerebek, Dinas Sosial juga menutup panti asuhan yang diduga belum berizin. Beberapa anak panti asuhan juga dikembalikan kepada orang tua hingga memindahkan pengasuhan anak-anak dari panti ke pemerintah daerah. Mengevakuasi 26 orang anak. Dari 26 orang anak itu yang kita bawa ke sentra bahagia, ada 25 orang anak yang dibawa ke sentra bahagia, satu orang anak kita serahkan kepada kedua orang tua, yang itu yang anak bayi yang 2 bulan. Yang 25 orang kita bawa ke sentra bahagia. Untuk panti asuhannya sendiri seperti apa statusnya nih Pak jadinya setelah tutup ya? Tak lama setelah menggerebek panti asuhan, polisi menangkap pengelola panti dan menetapkannya sebagai tersangka. Polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami motif dugaan eksploitasi anak dan membuka kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini. Kita masih tunggal, ya. Kita juga ada keluarga lain, ada pelaku lain, tapi masih kita periksa saat ini. Pengurus antara 2 ini, suami ini dan istrinya. Pemiliknya juga tuh Pak ya? Iya. Ya. Istrinya kenapa nggak ditetapkan jadi tersangka Pak? Ya, ini masih kita dalami. Nanti kalau memang masuk ke dalam ini, fakta hukumnya akan kita tindak lanjuti. Kasus dugaan eksploitasi anak di panti asuhan ini berawal ketika pengelola panti asuhan melakukan aksi live melalui akun media sosial TikTok yang diduga untuk mencari donasi. Warganet yang menonton live panti asuhan di panti mencurigai ada perilaku yang salah dari pengelola panti karena memberi makan bayi berusia 2 bulan pada tengah malam. Tim Liputan, Kompas TV.